Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan pedagang sate keliling. Apes dapat pembeli yang ternyata sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Wanita dan 2 anaknya yang masih kecil meninggal dalam kebakaran rumah mereka. Naasnya mereka tidak bisa diselamatkan. Banyak pedagang keliling atau warga yang lewat sana juga pernah melihat sosok tersebut. Bahkan tetangga sekitar sering mendengar suara tangisan atau rintihan dari rumah tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Nama saya Sugeng, umur 43 tahun. Saya seorang penjual sate keliling di kota besar ini. Setiap hari saya mendorong gerobak sate, berusaha mencari nafkah untuk keluarga kecil saya, istri tercinta, dan 2 anak laki-laki yang masih sekolah. Hidup sebagai pedagang kaki lima memang tidak mudah. Ada hari-hari di mana dagangan saya laris manis, semua sate habis terjual. Tapi lebih sering lagi, saya pulang dengan sisa dagangan saya. Kadang cuma 5 porsi yang laku, sisanya terpaksa saya bawa pulang. Saya sedih rasanya melihat jerih payah seharian tidak membuahkan hasil maksimal. Berjualan di malam hari juga punya tantangan tersendiri. Saya sering mengalami kejadian-kejadian aneh yang bikin merinding. Tapi saya selalu berusaha untuk tetap tegar dan fokus pada tujuan, menafkahi keluarga saya dengan halal. Saya simpan semua cerita seram itu dalam hati, tidak ingin membuat istri saya dan anak-anak khawatir. Meski begitu, saya tetap bersyukur. Setidaknya saya masih punya pekerjaan untuk menghidupi keluarga saya. Saya pun selalu berusaha menyemangati diri sendiri, berdoa agar rezeki lancar. Nah, saya akan menceritakan salah satu pengalaman mengerikan yang saya alami saat berjualan keliling. Kejadian ini terjadi sekitar 2018, masih segar dalam ingatan saya. Malam itu, saya mendorong gerobak sate memasuki sebuah desa yang cukup padat. Jalanan agak sepi, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Tiba-tiba saya melihat sebuah rumah yang cukup besar di sisi kiri jalan. Saat saya melewati rumah itu, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggil saya. Suaranya datar, tapi intonasinya tidak ada. "Pak, satenya 1 porsi," kata wanita itu. Saya menoleh dan melihat sosok wanita cantik berdiri di depan pagar rumah besar. Ia mengenakan pakaian serba putih. Usianya kira-kira 38 tahun. Wajahnya pucat tapi cantik. Ada sesuatu yang aneh dari tampannya, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Meski ada perasaan tidak enak, saya mencoba bersikap profesional. Bagaimanapun juga saya butuh pelanggan. Jadi saya menghentikan gerobak dan mulai menyiapkan pesanan wanita itu. Pada malam itu, suasana sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang berlalu lalang. Bahkan suara kendaraan pun tak terdengar. Hanya suara jangkrik dan katak yang sekali memecahkan keningan malam. Di sisi kanan jalan, saya bisa melihat sebuah kali kecil. Airnya yang jernih mengalir tenang, menantulkan cahaya bulan. Di tepi kali itu berdiri rumpun pohon bambu yang tinggi. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin malam, menimbulkan suara gemerisik lembut. Suasana ini entah mengapa membuat bulu kuduk saya berdiri. Kombinasi antara kesunyian, rumah besar yang misterius, dan sosok wanita berpakaian putih itu membuat saya merasa tidak nyaman. Namun saya berusaha menenangkan diri saya. Mungkin hanya perasaanku saja, pikir saya dengan tangan sedikit gemetar. Saya mulai menyiapkan pesanan untuk sate yang ia pesan. Saya berusaha fokus pada pekerjaan ini, meski ada sesuatu yang terasa janggal. Tiba-tiba saya mendengar suara aneh dari arah rumpun bambu. Saya menoleh sejenak, tapi tak melihat apapun di sana. Ketika saya kembali menghadap ke arah wanita itu, dengan tangan sedikit gemetar, saya menyelesaikan pesanan sate untuk wanita itu.
Awalnya dia bilang mau 1 porsi, tapi ternyata dia membeli 3 porsi. Saya pun membungkuskan dengan rapi. Saat menyerahkan pesanan itu, saya tak sengaja melirik ke arah rumah besar di belakangnya. Saya melihat sosok anak kecil berdiri diam. Wajahnya tak terlihat jelas karena cahaya yang remang-remang, tapi entah mengapa membuat saya merinding. Wanita itu menyerahkan uang 100.000 rupiah kepada saya. "Ambil saja kembaliannya, Pak," katanya dengan suara datar yang sama. Biasanya saya akan menolak dan tetap memberikan kembalian, tapi kali ini saya hanya bisa mengangguk-angguk. Saat itu, saya memperhatikan keadaan rumah itu lebih detail. Rumah besar itu terlihat sangat sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan selain wanita ini dan sosok anak di jendela tadi. Teras rumahnya yang dipenuhi daun-daun kering seperti sudah lama tidak dibersihkan. Ada kesan rumah itu tidak terawat, sangat kontras dengan penampilan rapi si wanita. Dengan jantung masih berdegup kencang, saya mendorong gerobak sate. Meninggalkan rumah misterius itu, suasana roda gerobak berderit memecahkan keheningan malam, seolah menegaskan keinginan saya untuk segera pergi dari sana. Setelah beberapa ratus meter, suasana mulai berubah. Rumah-rumah penduduk bermunculan di kiri kanan jalan. Lampu-lampu teras menerangi area sekitar saya. Setelah beberapa ratus meter, suasana mulai berubah. Rumah-rumah penduduk bermunculan di kiri dan kanan jalan. Lampu-lampu teras menerangi area sekitar. Saya mulai merasa lebih tenang. Untuk mengusir rasa takut yang masih tersisa, saya membunyikan mangkok sate. Suara dentingan mangkok besi itu terdengar merdu di telinga saya sendiri, mengembalikan secerah keberanian. Tak lama kemudian, terdengar sahutan dari salah satu rumah. "Pak, sate, Pak." Saya menoleh ke arah suara itu. Tampak seorang bapak-bapak melambai dari teras sebuah rumah besar nan terang. Rumah itu jauh berbeda dengan rumah misterius tadi. Cat putihnya masih segar, halaman rapi, dan lampu-lampu menyala terang. Saya menghentikan gerobak di depan pagar rumah itu. Bapak tersebut yang kelihatannya berusia sekitar 40-an tahun tersenyum ramah. Wajahnya masih muda dan segar, jauh dari kesan angker atau misterius. Pria itu berucap, "Mari Pak, masuk saja ke dalam halaman. Bawa gerobaknya kemari," ujar bapak itu sambil membuka pagar. Dengan sedikit ragu, pengalaman sebelumnya masih membekas, saya mendorong gerobak masuk. Halaman rumah itu terang benderang. Ada beberapa kursi taman yang tertera rapi. Saya rindu, Pak. "Wah, kebetulan sekali ada yang jualan sate malam-malam begini. Istri dan anak-anak saya lagi pada lapar nih," kata Pak Rino ramah. Mendengar kata istri dan anak-anak, entah mengapa saya merasa lega. Suasana normal ini membuat saya lebih rileks. "Iya Pak, alhamdulillah masih ada yang beli. Mau pesan berapa porsi Pak?" tanya saya sambil mulai menyiapkan peralatan. "Ya udah Pak, kita ambil 5 porsi ya Pak, 2 untuk saya dan istri saya, 3 untuk anak-anak saya. Oh iya, tolong bumbu kacangnya dipisah ya Pak. Anak bungsu saya alergi kacang," jelas Pak Rino. Saya pun mengangguk dan mulai membakar sate pesanan. Aroma daging panggang mulai mengeluar, bercampur dengan wangi bumbu kacang. Tak lama terdengar suara ribut dari dalam rumah. Ayah, satenya sudah datang." 2 anak laki-laki, mungkin berusia 8 tahun dan 10 tahun, berlari keluar rumah dengan wajah gembira. "Iya nih, tunggu sebentar ya nak, Bapak Sati sedang memasaknya." Tiba-tiba tangan saya gemetar saat menyiapkan pesanan sate untuk Pak Rino. Tusukan sate hampir terlepas dari genggaman saya ketika Pak Rino berkata, "Pak, tadi Bapak ketemu pembeli wanita itu di rumah pinggir kali itu ya?" Jantung saya berdegup kencang. Bagaimana Pak Rino bisa tahu? Saya hanya bisa mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Pak Rino menghela nafas panjang. Wajahnya berubah serius. "Hati-hati ya Pak,
Yang Bapak temui itu tadi, Bu Ina namanya. Dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Saya terdiam mencoba mencerna informasi mengejutkan ini. Pak Rino melanjutkan ceritanya. Bu Ina dan 2 anaknya yang masih kecil meninggal dalam kebakaran rumah mereka. Konsleting listrik menyebabkan api cepat menyambar, membakar seisi rumah. Naasnya mereka tidak bisa diselamatkan. Keringat dingin mengucur dahi saya. Bayangan wanita berpakaian putih dan anak kecil di jendela kembali muncul dalam pikiran saya. Tapi Pak, dia membeli sate saya, kata saya terbata-bata. Pak Rino mengangguk maklum. Bapak bukan orang pertama yang mengalami ini. Banyak pedagang keliling atau warga yang lewat sana juga pernah melihat atau melayani Bu Ina. Bahkan tetangga sekitar sering mendengar suara tangisan atau rintihan tolong-tolong dari anaknya di malam hari. Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Ingatan tentang suara-suara aneh yang saya dengar dari arah rumpun bambu tadi kembali menghantui saya. Jadi yang saya lihat itu tadi. Saya tak mampu menyelesaikan kalimat saya. Pak Rino menepuk pundak saya pelan, berusaha menenangkan. Ya Pak, mungkin mereka masih belum bisa pergi dengan tenang, tapi yang penting Bapak selamat. Saya mengangguk lemah, masih berusaha mencerna semua ini. Tiba-tiba teringat uang kembalian yang tidak diambil Bu Ina. Pak, kata saya pada Pak Rino, kalau boleh tahu, di desa ini ada tempat ibadah atau panti asuhan. Saya ingin menyumbangkan sesuatu. Pak Rino tersenyum hangat. Ada Pak, besok pagi saya bisa antar Bapak ke sana jika mau. Malam itu sambil menyelesaikan pesanan untuk keluarga Pak Rino, pikiran saya dipenuhi berbagai pertanyaan. Namun yang paling mengganggu adalah mengapa Bu Ina memilih untuk melayani saya. Apakah ada pesanan yang ingin dia sampaikan? Pada malam itu, seperti biasa, saya mendorong gerobak sate keliling mencari rezeki. Roda gerobak berdiri pelan saat memasuki sebuah kampung di pojok kota. Suasana sepi hanya diterangi lampu-lampu jalan yang remang-remang. Tiba-tiba, saya melihat sebuah rumah yang menarik perhatian saya. Bukan karena bagus atau mewah, justru sebaliknya. Rumah itu terlihat aneh, sangat berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Saya menghentikan gerobak di depan rumah itu. Pagar besinya berkarat, cat temboknya mengelupas di sana-sini. Halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Jendela-jendelanya tertutup rapat, beberapa kacanya bahkan pecah. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini, seperti sudah lama tidak dihuni. Tapi entahlah, ada suara aneh yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya pun ragu-ragu, haruskah saya menawarkan dagangan di sini? Tiba-tiba dari arah warung di sebelah jalan, seorang wanita berjalan mendekati gerobak saya. Ia mengenakan gaun putih panjang yang terlihat kontras dengan kegelapan malam. Rambut hitamnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Jantung saya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak biasa dari cara wanita itu berjalan, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Pak, suaranya lembut tapi entah mengapa membuat saya merinding. Satenya masih ada Pak. Saya menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Iya Bu, masih ada, mau pesan berapa porsi? Wanita itu tersenyum, senyumannya ada yang aneh. 1 porsi aja Pak, untuk anakku. Saya mengangguk dan mulai menyiapkan pesanan dengan tangan yang sedikit gemetar. Sambil membakar sate, saya memberanikan diri untuk melirik ke arah rumah tidak terawat itu. Betapa terkejutnya saya ketika melihat seseorang anak kecil berdiri di balik jendela yang pecah. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah saya. Iya, itu anak ibu, tanya saya terbata-bata. Wanita itu menoleh ke arah rumah, lalu kembali menatap saya. Iya Pak, dia sangat suka sate.
tapi sudah lama tidak bisa memakannya. Ada kesedihan dalam suaranya yang membuat hati saya mencelos. Saya tidak berani bertanya lebih jauh. Setelah sate siap, saya menyerahkannya pada wanita itu. Dia mengulurkan uang. Tangannya dingin sekali saat bersentuhan dengan tangan saya. "Terima kasih, Pak," katanya. "Semoga Bapak selalu selamat di perjalanan." Wanita itu berbalik, berjalan perlahan menuju rumah tidak terawat itu. Saya pun terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja saya saksikan. Anak jendela itu juga sudah tidak ada. Tanpa pikir panjang, saya langsung mendorong gerobak, bergegas meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, saya terus berdoa berharap apa yang saya alami hanyalah halusinasi karena terlalu lelah. Dengan jantung masih berdegup kencang, saya mendorong gerobak sate dengan tergesa-gesa, ingin segera meninggalkan tempat itu. Roda gerobak berderit lebih keras dari biasanya, seolah ikut merasakan ketakutan saya. Belum jauh dari saya berjalan, tiba-tiba terdengar suara memanggil dari arah pos ronda. "Pak, sate, berhenti sebentar, Pak." Saya menoleh dan melihat seseorang pemuda berlari kecil ke arah saya. Dia mengenakan jaket hitam dan celana jin. Penampilannya yang normal, sungguh pemandangan yang melegakan setelah apa yang baru saja saya alami. "Iya, ada apa, Dik?" tanya saya berusaha menyembunyikan kegugupan dalam suara. Pemuda itu, sebut saja namanya Ricky, menatap saya dengan wajah penasaran bercampur khawatir. "Pak, tadi Bapak bicara sama siapa ya di depan rumah kosong itu?" Pertanyaan itu membuat saya terkejut. Jadi ada yang melihat kejadian tadi. "Maksudnya rumah yang tidak terlewat itu?" tanya saya memastikan. Ricky mengangguk. "Iya, Pak, rumah yang catnya mengelupas itu. Tadi saya lihat Bapak berhenti di sana cukup lama, seperti sedang melayani pembeli. Tapi saya tidak melihat siapa-siapa selain Bapak." Saya pun merasakan keringat dingin mengalir di punggung saya. "Ada kok, Dik. Tadi ada ibu-ibu pakai baju putih beli sate membuat anaknya." "Ada kok, Dik. Tadi ada ibu-ibu pakai baju putih beli sate buat anaknya." Wajah Ricky berubah pucat. Dia menoleh ke arah teman-temannya di pos ronda, lalu kembali menatap saya. "Pak," katanya dengan suara pelan, "rumah itu sudah kosong sejak 5 tahun lalu. Penghuninya seorang ibu dan anaknya meninggal dalam kecelakaan." "Mereka meninggal karena kecelakaan di tol menggunakan mobil." Saya terdiam, tak mampu berkata-kata. Ricky melanjutkan, "Kadang-kadang kami atau warga lain melihat sosok wanita berbaju putih di sekitar situ, tapi belum pernah ada yang berani mendekati apalagi sampai melayaninya seperti Bapak tadi." Lutut saya terasa lemas. Jadi benar yang saya temui tadi, setan. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Ricky, terlihat khawatir. "Mau mampir dulu ke pos istirahat sebentar, Pak." Saya menggeleng pelan. "Tidak usah, Dik. Terima kasih, saya sudah mau pulang saja." Ricky pun mengangguk maklum. "Hati-hati ya, Pak. Semoga selamat sampai rumah." Dengan tangan gemetar saya kembali mendorong gerobak. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran saya dipenuhi kejadian malam ini. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.